Halo Sobat Master, masih di dalam video 90 menit menjadi Master Matematika. Kali ini kita akan masuk ke dalam edisi pembahasan Matematika 2B, di mana materi yang akan aku bawakan kali ini adalah terkait dengan vektor dan model matriks. Nah, di mana pembahasan ini diambil atau berdasarkan subbab atau bab 8 dari buku Pandu Pedoman Utama dari Perkuliahan Matematika 2B di TPB ITB, yaitu Biokalkulus oleh James Stewart. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Jadi pembahasan pertama pada video kali ini itu adalah sistem koordinat. Nah, jadi sistem koordinat ini akan mengambil peranan penting pada saat kita ingin memahami terkait dengan vektor ataupun model-model matriks ke depan. Oke, sistem koordinat yang kita kenali adalah sistem koordinat kartesian, di mana sumbu-sumbu default yang terlibat diantaranya ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, seperti yang kita gambarkan saat ini. Jadi biasanya penamaan sumbu itu di sebelah sini adalah sumbu X, di sebelah sini adalah sumbu Y, dan di atas sebelah sini adalah sumbu Z. Mengapa sistem koordinat ini kita perlu kenali? Karena sistem koordinat ini digunakan untuk memaknai posisi. Jadi posisi yang nanti akan kita notasikan ke dalam vektor itu akan dimaknai berdasarkan sistem koordinat ini. Maksudnya apa? Jadi kalau kita lihat bahwa setiap titik di dalam ruang yang kita tempati sekarang, yakni ruang 3 dimensi, sebenarnya bisa loh dinyatakan ke dalam titik yang berkoordinat berdasarkan sistem koordinatnya kartesian. Nah, ini kita namai dulu kartesian. Maksudnya seperti apa, Kak? Misalkan aku ingin menamai sebuah titik P, maka cara menamai yang paling mudah adalah kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu Z hingga ke bidang XY. Nah, kalau ditanya bidang XY, bidang yang mana, Kak? Nah, jadi bidang XY itu bidang yang Oke, sebentar, kita plot terlebih dahulu. Nah, seperti ini, bidang XY itu bidang yang di bawah ya. Jadi bidang yang kalau aku gambarkan, nah garisnya seperti ini. Terus kemudian kita bisa tarik garis ke sini. Nah, kita bisa tarik garis ke sini juga. Dan kita bisa tarik garis ke sini. Nah, ini kita namakan sebagai bidang XY. Salah satu dari bidang XY, bidang yang ada di bawah. Nah, terus setelah kita tarik garis ke bawah, kita juga tarik garis yang sejajar dengan sumbu X maupun Y. Jadi ditarik ke sini. Nah, seperti ini, maupun ditarik garis yang di sini. Nah, atau kita juga bisa plot tarik garisnya untuk garis yang sejajar dengan sumbu Z. Jadi kita bisa petakan juga seperti ini. Nah, kayak gini dan seperti ini. Jadi kalau misalkan kita lihat di sumbu Z, ini lokasinya adalah di C. Terus kita lihat di sumbu Y, ternyata dia sejajar dengan garis Y sama dengan B. Sementara jika kita lihat terhadap sumbu X, dia sejajar dengan garis X sama dengan A. Nah, maka titik P ini kita bisa namai berdasarkan temuan kita tadi. Berarti P ini adalah sebuah titik yang lokasinya A, B, C. Nah, berarti ini membawa kita ke dalam sebuah cara penamaan sebuah titik di ruang, yakni berdasarkan lokasi yang diukur pertama-tama terhadap sumbu X, kedua adalah terhadap sumbu Y, dan yang ketiga terhadap sumbu Z. Berarti baik kita punya titik selain P, kita juga bisa nih maknai berdasarkan apa? Berdasarkan bidang XY, terus kemudian bidang XZ atau bidang YZ. Untuk bidang XZ sendiri yang mana, Kak? Oke, kita bisa gambarkan garisnya untuk bidang XZ. Nah, seperti ini.
Oke, kayak gini dan nah, terus gini kita bisa warnai. Oke, ini adalah bidang XZ. Sementara yang bidang YZ, nah berarti yang satunya di sini. Terus ini ya kita bisa tarik garis ke sini. Ini kita bisa hubungkan ke sebelah sini dan nah ke sebelah sini. Oke, ini adalah bidang YZ. Nah, seperti itu. Oke, jadi setiap titik di ruang kita bisa maknai sebagai titik A, B, C dengan cara bagaimana? Dengan cara membentuk, bisa ada yang memaknainya dengan cara dibentuk balok. Jadi seperti ini, tarik garis, kemudian ini juga sama, ditarik garis seperti ini. Nah, kemudian tarik garis ke sini, tarik garis ke atas misalkan. Nah, ini kalau ke atas gini, ini juga bisa tarik garis ke sini, dan yang dari sini kita tarik garis ke sini. Nah, jadi terbentuk seperti seolah-olah ada sebuah balok di situ. Nah, ini pemahaman atau cara penamaan sistem koordinat Kartesian. Nah, yang berikutnya penamaan sistem koordinat Kartesian ini bisa digunakan dalam banyak aspek, terutama untuk menyatakan dimensi atau menyampaikan suatu besaran. Misalkan di contohnya untuk mengekspresikan profil dari genom. Nah, bisa. Atau untuk biomekanik dari manusia. Jadi untuk menggambarkan langkah-langkahnya, untuk menggambarkan posisi-posisi titiknya, gerakannya itu bisa sangat berguna dengan cara koordinat ruang ini, dengan cara memahami sistem kartesian ruang seperti ini. Nah, terus apa yang juga penting untuk kita tahu di dalam satu sistem koordinat ruang? Yang pertama adalah bagaimana sih cara kita menentukan jarak antara dua titik. Jadi kalau misalkan kita punya titik P, seperti titik yang berwarna biru ini, terus kita ingin tentukan jaraknya dengan titik Q. Nah, jarak P dengan Q sebenarnya bisa nih kita cari dengan menggunakan pendekatan seperti ini. Nah, P sendiri itu titik yang tadi sudah kita tuliskan, A, B, C. Sementara titik Q, titik yang ada di bidang XY. Berarti kita tinggal mencari koordinat-koordinatnya berdasarkan plot yang sejajar sumbu X, sejajar sumbu Y, dan sejajar sumbu X. Misalkan itu ada di M, nah ini atau X-nya itu M, Y-nya itu misalkan N. Nah, maka jaraknya kita bisa hitung dengan cara atau dengan menggunakan persamaan ini. Jadi jarak antara titik P dan titik Q. Nah, seperti ini, itu bisa dituliskan sebagai P-nya tadi ya, A, B, C, terus Q-nya misalkan M, N, P. Nah, M, N, S misalkan seperti itu. Nah, itu bisa dihitung dengan menggunakan konsep D. D ini adalah jarak, D ini dituliskan sebagai akar. Nah, jadi dia dituliskan sebagai akar. Akar dari apakah? Akar dari penjumlahan kuadrat selisih masing-masing. Jadi bisa A dikurangi M kuadrat seperti ini, ditambah dengan B dikurangi N kuadrat, ditambah dengan C dikurangi S kuadrat. Nah, seperti itu. Atau bisa juga dituliskan ke dalam akar dari dibalik, boleh juga M dikurangi A kuadrat ditambah N dikurangi B kuadrat ditambah S dikurangi C kuadrat. Nah, ini adalah konsep jarak antar titik yang bisa kita sebut D. Oh, berarti kalau kita punya banyak titik terus kita ingin menghitung jaraknya masing-masing, sebenarnya mudah nih kalau dilihat pakai persamaan seperti ini. Oke, itu tadi konsep jarak antar titik di koordinat 3 dimensi. Dan berarti pendekatannya bisa banyak. Nah, terus bagaimana jika kita ingin mencari nih daerah di koordinat kartesian yang berbentuk bola yang ada di dalam atau yang jari-jarinya. Jadi kita ingin mencari bola yang
jari-jarinya sama kayak jarak P sama Q. Nah, gitu. Jadi misalkan dari A, B, C sampai ke apa itu namanya? Q tadi ya, Q tadi MNS. Nah, jadi kita bisa gambarkan bolanya kayak gimana, Kak? Oke, mungkin bolanya bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, atau kalau enggak ya kurang besar ini berarti ya. Nah, kita bisa mencari nih persamaan bola. Nah, seperti ini, yang titik pusatnya ada di Q, terus kemudian ada radiusnya juga, radiusnya sebesar jarak ini ke P. Nah, jadi ini kita bisa gambarkan radiusnya mungkin seperti ini. Nah, kayak gitu. Oke, ini bolanya, jadi ini R-nya nih. Oke, R-nya di situ. Terus bagaimana, Kak, caranya menentukan persamaannya? Nah, persamaan itu bisa ditentukan melalui persamaan dari bola yang berpusat di sana tadi. Oke, kita tuliskan. Jadi persamaan dari bola yang berpusat di misalkan di titik M, N, S ya, gitu kita sebutnya. Itu bisa dituliskan ke dalam persamaan X minus M kuadrat plus Y minus N kuadrat plus Z minus S kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini adalah persamaan bolanya. Karena apa? Karena bola itu kan cara terpenting untuk menggambarkannya adalah menggambarkan semua titik yang melingkupinya. Jadi semua titik-titik yang ada di permukaan bola tersebut kita plot, kita cari tahu. Dan kalau misalkan memang kita katakan titik di koordinat kartesian itu merupakan bagian dari bola yang berpusat di Q dengan jari-jari R, nah maka cara menggambarkannya, cara menuliskannya, kita bisa menggunakan persamaan ini. Jadi sembarang titik X, Y, Z yang memenuhi hasil pengurangannya, hasil pengurangan X dengan M dikuadratkan, ditambah dengan hasil pengurangan Y dan N dikuadratkan, ditambah dengan hasil pengurangan Z dengan S dikuadratkan, itu hasilnya masih sama dengan R, itu berarti titik itu berada di dalam bola yang sama. Dan untuk ruang dengan dimensi yang lebih tinggi, jarak antara dua titiknya berarti tergantung dari banyaknya dimensinya. Jadi misalkan ini kan 3 dimensi karena titiknya A, B, C dan MNS. Biasanya pada atribut-atribut atau pada fenomena-fenomena yang diamati dengan derajat lebih tinggi, misalkan dia terpaut selain posisi ruang, ada juga dimensi waktu yang dimasukkan ke dalamnya. Nah, maka mungkin itu masuk ke dalam dimensi 4. Nah, cara mencari jarak antara kedua posisi relatif dari fenomena-fenomena itu, kita bisa juga pakai cara penjumlahan akar seperti ini, cuman jumlahnya ada 4. Nah, jadi makin besar dimensinya, jaraknya ya tinggal kita kurangin aja. B1 dikurangi A1 kuadrat plus B2 dikurangi A2 kuadrat plus B3 dikurangi A3 kuadrat plus dan seterusnya sampai B ke N dikurangi A ke N kuadrat, terus semuanya diakar. Nah, itu menunjukkan gap atau jarak antara dua fenomena. Nah, permasalahan atau sebab berikutnya yang akan kita bahas karena kita sudah cukup modal untuk menyatakan vektor, nah, maka kita akan membahas sekarang 8.2. Oke, jadi apa bahasan yang kedua? Yang bahasan yang kedua ini adalah vektor. Nah, vektor sendiri banyak digunakan oleh saintis untuk menggambarkan beberapa besaran ya. Jadi besaran-besaran seperti di dalam fisika kayak perpindahan, kecepatan, terus kemudian gaya, terus kemudian besaran-besaran seperti momentum, impuls, habis itu besaran-besaran vektor lain itu memang menggunakan vektor. Dan vektor sendiri itu selalu dilambangkan dengan apa yang kita sebut sebagai anak panah. Berarti di dalam komponen anak panah itu ada pangkal anak panah. Nah, jadi kalimat atau bagian sebelah sini ini namanya pangkal.
terus di sebelah ujung sini ini namanya ya ujung berarti ya. Ujung berarti komponennya ada ujung dan pangkal anak panah. Terus setiap vektor biasanya dinotasikan dengan sebuah huruf kecil U. Nah, bisa U kadang, atau mungkin bisa jadi A, atau mungkin B, dan seterusnya. Dan besaran vektor ini besaran yang cukup unik, karena dia sanggup merepresentasikan nilai dari suatu besar atau magnitudo dari besaran tertentu, serta menggambarkan arahnya. Nah, jadi dia memfasilitasi sekaligus penggambaran yang lengkap. Jadi selain ada magnitudenya, ada arahnya. Dan biasanya magnitud dari atau besar dari vektor, misalkan aku katakan vektor A, itu dilambangkan dengan norm atau tanda kurung 2 seperti ini, atau tanda mutlak 2 seperti ini, norm dari A. Nah, norm dari A ini akan jadi seperti apa? Jadi kalau kita lihat bahwasanya setiap vektor itu bisa dinotasikan ke dalam vektor komponen. Oke, jadi bahasan yang pertama ada yang namanya vektor komponen. Jadi apakah itu vektor komponen? Jadi kalau kita punya, sebut saja Cartesian ruang seperti ini. Nah, kayak gini misalkan ada sumbu X, terus ada sumbu Y, ada sumbu Z. Nah, maka jika aku punya sebuah vektor, sebut saja vektor yang arahnya ke sana. Nah, ini adalah vektor A. Nah, maka untuk memaknai vektor A itu sama seperti kita memaknai tadi Cartesian ruang. Kita tarik garis seperti ini yang sejajar sumbu Z. Lantas kita plot terlebih dahulu garis vertikalnya. Nah, ini berarti ekivalen dengan yang nilai di sebelah sini. Terus tarik garis juga yang sejajar sumbu Y, tarik garis juga yang sejajar sumbu X. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui komponen-komponennya. Jadi nanti besaran nilai yang ada tertera di sini kita namai AX. Besaran nilai yang tertera di sini kita namai AY, dan besaran nilai yang tertera di sini kita namai AZ. Oh, berarti vektor komponen dari vektor A atau setiap vektor A itu bisa kita nyatakan sebagai AXI hat ditambah AYJ hat ditambah AZK hat. Ada opsi lain untuk menyatakan vektor ini, bisa juga dinyatakan ke dalam kurung siku seperti ini ya. AX, terus kemudian AY, terus di sini AZ. Ada juga kadang yang menyatakannya bukan hanya dalam kurung yang runcing seperti ini, tapi memang kurung kotak kayak gini ya, kurung siku, yaitu AX, ada AY, dan AZ. Ini maknanya sama. Jadi vektor, kita tahu juga bahwa vektor ini kalau kita pindah-pindahkan, ungkapan komponennya sama. Jadi seolah-olah dia memang diletakkan dengan pangkal di 0,0,0 dan ujungnya di AX, Y, AZ. Jadi kalau vektor A ini aku pindahkan seperti garis yang berwarna hijau, maka ungkapannya akan tetap. Jadi ungkapannya akan tetap AX, AY, dan AZ. Tidak akan berubah meskipun ujung dan pangkalnya berubah. Nah, itu keunikan dari suatu vektor. Dan I hat, J hat, dan K hat ini sendiri, ini kita namakan sebagai vektor satuan. Jadi I hat, terus kemudian ada yang namanya J hat, J hat, dan satu lagi adalah K hat. Ini menyatakan vektor satuan. Jadi sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa penamaan vektor satuan ini dengan menggunakan vektor satuan I hat, J hat, K hat penting. Karena mau tidak mau, vektor itu kan punya panjang, dan magnitudo dari vektor itu diukur dari panjangnya. Jadi betul-betul jarak antara ujung vektor, ujung anak panah, sampai ke pangkal anak panahnya. Jadi kalau misalkan ini kita namai A gitu ya, nah maka jarak ujung sampai pangkalnya ini namanya besar A. Oke, jadi aku bisa tuliskan bahwa norm dari vektor A seperti ini. Norm dari vektor A itu berarti sama dengan ya panjangnya. Kalau kita lihat dari Pitagorasnya,
berarti itu sama dengan sisi AY-nya ini dikuadratin, terus sisi AX-nya di sebelah sini dikuadratin, kan jadinya ini. Nah, panjang sebelah sini. Terus kemudian panjang sebelah sini kita tambah dengan sisi sebelah sini, yaitu AZ dikuadratin. Oh, berarti panjang vektor A, kalau secara persamaan bisa dituliskan sebagai AX kuadrat plus AY kuadrat plus AZ kuadrat. Dan oleh sebab itu, maka kalau kita ingin mencari nih sebuah vektor satuan yang panjangnya 1, jadi kalau kita ukur bisa 1 cm atau mungkin 1 mili, pokoknya 1 panjangnya. Nilai AH ini bisa dinyatakan dari vektor A dibagi panjang dari vektor A. Nah, seperti ini. Bisa juga kita tuliskan AXI head ditambah AYJ head ditambah AZK head, semuanya dibagi dengan akar dari AX kuadrat ditambah dengan AY kuadrat ditambah dengan AZ kuadrat. Nah, itu akan menjadi vektor yang panjangnya satu satuan dan sejajar dengan A. Kalau kita gambar, maka mungkin vektor itu sejajar dengan A, panjangnya satu satuan. Nah, berarti ini vektor yang berwarna kuning muda ini mungkin kita bisa namai dia sebagai A head. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mencari vektor satuan, caranya seperti itu. Nah, terus kita juga tahu nih bagaimana, kita juga perlu tahu bagaimana caranya mengkombinasi dua buah vektor. Nah, cara mengkombinasi dua buah vektor itu bisa melalui dua cara, bisa melalui dua hukum. Jadi cara menambahkan, cara adiksi dua vektor itu pakai dua hukum. Oke, kita tuliskan dulu. Hukum yang pertama bisa menggunakan hukum segitiga, atau aturan segitiga. Ya, gitu ya. Jadi aturan segitiga bunyinya gimana? Jadi kalau aku punya suatu vektor A, misalkan kayak gitu, habis itu aku punya vektor B seperti ini. Nah, ini ada vektor A, terus ini vektor B, dan ingin aku jumlahkan, maka aku tinggal ngebentuk segitiga yang menghubungkan antara ujung vektor A dengan pangkal vektor B. Nah, jadi maksudnya gimana tuh, Kak? Jadi ujung vektor A kita taruh dulu ya, vektor A-nya mungkin sekitar segini. Nah, ini vektor A. Terus pangkal vektor B berarti di sini. Nah, ini gini. Oke, nah gini. Ini pangkal dari vektor B. Sehingga resultan dari vektor A tambah B yang mana? Nah, resultan vektor A tambah B sama dengan menghubungkan pangkal vektor A dengan ujung vektor B. Nah, jadi ini ke sini, ini akan jadi vektor A ditambah dengan vektor B. Ini kalau kita meninjau menggunakan aturan segitiga. Nah, sementara sebaliknya, kalau yang kedua kita meninjau menggunakan aturan jejer genjang. Nah, maka kita untuk menjumlahkan vektor A dan B kita wajib membentuk jejer genjang. Jadi caranya cukup mudah, tetap sama. Jadi kita bikin dulu vektor A seperti ini. Nah, vektor A sudah kita buat, habis itu kita hubungkan vektor ujung vektor A dengan pangkal vektor B. Nah, seperti ini, gitu kan? Ini jadinya kayak gini. Lalu kita bikin jejer genjang. Jejer genjang yang seperti apa? Jejer genjang yang sisi-sisinya sejajar dengan kedua vektor tadi. Nah, jadi sejajar dengan vektor B sekaligus sejajar dengan vektor A. Nah, terus nanti hasilnya, resultannya itu sama dengan menarik garis dari sini ke sini. Ya, seperti itu. Nah, atau kalau misalkan kita ingin cara jejer genjang yang lain, bisa juga seperti ini ya. Nah, jadi vektor B-nya ke pangkal kedua vektor dihubungin, udah kan? A dan B. Lalu kita akan buat dua garis yang sejajar keduanya. Jadi hasilnya harusnya sama saja. Nah, gini dan sebelah sini. Berarti nanti resultannya itu akan
jadi yang tengah sini. Nah, gini. Ini berarti resultanya. Jadi yang garis merah ini adalah vektor apa nih? Vektor A ditambah dengan vektor B. Perlu diingat bahwa ketika menjumlahkan vektor atau mengalihkan vektor, kita perlu banget memperhatikan tandanya. Nah, jadi hubungan antara penjumlahan dan pengurangan vektor bisa cukup mudah ya kita pahami. Jadi kalau vektor A ditambah dengan vektor B, itu kan berarti sama dengan kita menjumlahkan AX dan AY dengan vektor BX dan BY. Nah, seperti ini. Hasil dari penjumlahannya itu berarti akan jadi vektor AX plus BX, AY plus BY. Nah, ini hasil penjumlahannya. Jadi kalau kita menjumlahkan seperti ini, berarti kalau kita tukar tempatnya jadi kayak gini, BX plus AX, BY plus AY. Lalu kita dapatkan seperti ini, BX, BY plus AX, AY. Ya, ini kita koreksi dulu, AX, AY. Nah, maka kita tahu bahwa sifat penjumlahan vektor bisa berlaku berkebalikan. Jadi vektor A ditambah dengan vektor B sama dengan vektor B ditambah dengan vektor A. Nah, seperti itu. Oke, ini kita kotakin dulu biar kita nggak lupa. Nah, cuman kalau pengurangan kita perlu hati-hati ya, bahwa nanti vektor A minus vektor B itu kan sebenarnya sama kayak vektor A ditambah minus dari vektor B. Nah, seperti ini. Atau bisa juga kita tuliskan sebagai AX, AY ditambah dengan, nah, perkalian minus dengan vektor B itu mengubah masing-masing komponennya. Jadi minus BX minus BY kayak gini. Atau kalau kita ubah berarti AX, atau kita satukan ya, AX minus BX, AY minus BY. Dan ini berarti kita tahu bahwa nilai vektor A, nah gitu ya, ditambah dari minus vektor B itu tidak sama dengan vektor B ditambah dari minus vektor A. Nah, gitu. Ini sifat berikutnya. Jadi ketika kita menjumlahkan kedua vektor dengan aturan-aturan tadi, maka tentu wajib untuk disadari. Nah, di situ kita sebenarnya sudah menyinggung terkait dengan cara mendefinisikan perkalian vektor dengan skalar. Nah, gitu. Nah, jadi kalau ada sebab atau konsep perkalian vektor dengan skalar, maka efeknya ada di mengalihkan masing-masing komponen vektor tersebut. Jadi kalau ada vektor, sebut saja misalkan vektor A, komponennya ada AX, I ditambah AY, J, misalkan 2 dimensi. Lantas kalau kita punya K, di mana K ini bilangan real, terus kita ingin dapati vektor K dikalikan A, maka itu ternyata sama saja kita mengalihkan K ke setiap komponennya. Seperti tadi ya, KAXI hat ditambah dengan KAY J hat. Atau dalam bahasa atau dalam penulisan lain bisa juga kita tuliskan sebagai KAX, K dari AY. Nah, seperti ini. Nah, kalau secara grafis efek dari K seperti apa sih, Kak? Efeknya dibagi jadi dua. Yang pertama, kalau K itu positif. Yang kedua, K itu negatif. Jika nilai K lebih dari 1, efeknya akan memperbesar atau memperpanjang dari panah si vektor A. Jadi kalau vektor A itu kan ada panahnya tuh, kita perpanjang kalau nilai K-nya lebih dari 1, atau konsep dilatasi. Kalau K-nya kurang dari 1, maka diperkecil. Nah, jadi ilustrasinya gini. Kalau segini, ini adalah vektor A, maka vektor ini ke sini
ini bisa kita tuliskan sebagai vektor K dikalikan A, tapi nilai K-nya lebih kecil dari 1. Sementara jika vektor ini, nah ini lebih tepatnya kalimat yang ini K-nya lebih kecil dari 1 tapi tetap positif ya. Jadi ini kita tuliskan 0, K, 1. Nah, kalau penulisannya seperti ini, nah gini, berarti ini adalah vektor KA juga. Nah, tapi dengan syarat K-nya lebih besar dari 1. Atau dalam kasus lain, misalkan vektor K-nya seperti ini, arahnya seperti ini. Nah, ini juga vektor K dikalikan A, namun nilai K-nya itu ada di antara min 1 dan 0. Jadi min 1, K, habis itu 0. Nah, dan satu lagi, sebaliknya kalau misalkan kita temui segini, nah ke arah sini, ini juga bisa dinyatakan sebagai K dikalikan A, tapi kondisinya adalah nilai K-nya lebih kecil ketimbang min 1. Nah, ini pengaruh ya, pengaruh dari perkalian vektor dengan skalar. Jadi didefinisikan bahwa jika C adalah sebuah skalar atau jika K adalah sebuah skalar, A adalah sebuah vektor, kemudian perkalian skalar K dengan A adalah vektor, di mana panjang dari vektor A tersebut akan K kali lipat, akan K kali lipat dengan arah yang sama atau berbeda tergantung dari K-nya sesuai dengan yang kita gambar. Nah, itu definisinya ada di chapter 8.2 halaman 497. Oke, jadi pengalinya bisa bebas, positif, negatif, dan seterusnya. Nah, permasalahan berikutnya yang kita juga harus kenali, berarti untuk penjumlahan pengurangan ya akan sangat berbeda, dan kita bisa maknai pengurangan itu sebagai perkalian dengan K yang minus. Nah, terus sekarang bagaimana apabila kita ingin mengamati karakteristik vektor yang lebih lanjut. Nah, ini dibahas juga di chapter yang sama. Jika vektor A tadi dinyatakan sebagai A1, A2, A3. Nah, sebenarnya itu bisa juga kita naikkan untuk dimensi N. Jadi nama lain dari vektor itu adalah matriks kolom. Nah, jadi vektor itu bisa dituliskan ke dalam matriks kolom. Nah, maksudnya apa? Misalkan tadi ya, vektor A yang aku tuliskan sebagai AX, AY, terus kemudian AZ. Nah, ini secara tidak langsung sudah masuk ke dalam penulisan matriks kolom. Jika A memiliki N dimensi maksudnya mungkin memasukkan dimensi lain, dimensi perkembangannya, dimensi ini, dan seterusnya. Nah, maka A ini bisa juga dituliskan hingga dimensi ke N. Jadi ada A1, terus A2, A3, dan seterusnya sampai ke AN. Ini jika apa? Ini kondisinya jika vektor A memiliki derajat N ya gitu. Jadi dia terdefinisi untuk N faktor. Jadi A itu didefinisikan oleh posisinya 3 sumbu, lalu kemudian waktu ada dimensi apa lagi. Nah, seperti itu. Nah, properties atau karakteristik lanjutan yang bisa kita tulis ada 8 dari suatu vektor ya. Yang pertama, nah jadi diketahui bahwa jika ada vektor A, terus vektor B, habis itu vektor C adalah vektor yang ada di Vn. Nah, jadi ini adalah vektor yang ada di Vn. Nah, apa itu Kak Vn? Vn di sini pengertiannya adalah kumpulan dari vektor-vektor. Nah, gitu. Kumpulan dari vektor-vektor berderajat N.
Nah, jadi kalau vektor-vektor derajat n kita kumpulkan, kita generalisasi bentuknya itu Vn. Berarti bentuk dari Vn apakah? Ya, mungkin bisa kita tuliskan sebagai V1, V2, V3, V4 sampai Vn. Atau ya kayak tadi ya, A, A1, A2, A3, dan seterusnya. Nah, ini berderajat, bisa ada juga yang menamainya berdimensi. Boleh, kalau biar nggak bingung, kita namai sesuai dengan nama yang mayoritas saja. Ini berdimensi. Nah, dikatakan bahwa ada 8 sifat. Nah, apa aja 8 sifatnya? Kita tulis dari yang pertama. Jadi kalau vektor A, kita tambah vektor B, meskipun derajat n-nya sebanyak apapun, itu pasti sama dengan penjumlahan vektor B ditambah vektor A. Yang kedua, kalau vektor A kita tambahkan dengan 0. 0 di sini 0 vektor. Berarti 0 yang dimaksudkan di sini adalah vektor yang isinya 0, 0, terus 0, dan seterusnya sampai yang ke n juga 0 juga. Nah, gitu. Dan ini sebanyak n dimensi. Oke, maka kalau A ditambah 0, hasilnya adalah vektor A itu sendiri. Nah, itu keunikan yang kedua. Terus, keunikan yang ketiga adalah ketika vektor A ditambah dari penjumlahan vektor B dan C. Dengan asumsi vektor B dan C kita jumlahkan terlebih dahulu, maka nilainya akan sama dengan menjumlahkan vektor A dan B terlebih dahulu, baru kemudian dijumlahkan dengan vektor C. Oke, itu keistimewaan yang ketiga. Keistimewaan yang keempat, vektor A yang kalau kita jumlahkan dengan vektor minus A, pasti hasilnya vektor 0. Jadi kayak tadi ya, 0,0,0,0,0,0,0. Nah, terus karakteristik unik yang kelima, itu ketika ada vektor C, ya C kita kalikan dot dengan vektor A, atau kalau nggak gitu gini, C-nya ini kita ganti K saja. K kalau kita kalikan dot konstanta ya dengan vektor B dan A dan B ditambah. Nah, maka itu akan sama dengan K dikalikan A ditambah K dikalikan B. Nah, karakteristik unik yang ke-6, jika ada K habis itu ada M. Nah, jadi M ini dikalikan A. Sementara K dan M itu bilangan real. Jadi K bilangan real, M-nya juga bilangan real, A-nya vektor. Nah, maka hasilnya bisa juga dituliskan sebagai K dikalikan M dulu, habis itu baru dikalikan dengan vektor A. Nah, sifat unik yang ke-7 adalah bahwa 1 dikalikan vektor A, itu ya vektor A itu sendiri. Sifat yang terakhir, yang ke-8, itu jika ada vektor A, kita kalikan K ditambah M. Dan K sama M-nya ini dua-duanya adalah konstanta semua. Wah, ternyata ini sama kayak K dikalikan A ditambah M dikalikan A. Nah, ini adalah 8 properties vektor yang perlu kita kenali ya sejak sekarang. Oke, seperti itu. Oke, ini adalah pembahasan 8.2. Nah, yang kemudian kita juga harus kenali, karena tadi aku sudah sempat menyinggung masalah perkalian. Nah, bagaimana jika vektor dioperasikan dengan dikalikan dan ada berapa jenis perkaliannya? Oke, yang berikutnya berarti kita akan membahas masalah dot product. Oke, kita tulis di sini saja. Nah, ini berarti yang ketiga. Dot product. Nah, jadi dot product ini diinisiasi dengan definisi sebagai berikut. Misalkan, oke kita tulis dulu. Misal, kita mempunyai suatu vektor A. Vektor yang komponen-komponennya ada A1, ada A2, dan ada A3.
Setelah itu kita juga punya vektor B seperti ini. Yang komponen-komponennya ada B1, ada B2, dan ada B3. Nah, seperti ini. Terus, misalkan kita ingin mendapatkan dot product, di mana dot product didefinisikan sebagai A dot B. Nah, apa artinya A dot B? Seperti yang sudah kalian ketahui juga, bahwa A dot B ini sama dengan vektor dari A1, A2, A3 dikalikan dot dengan B1, B2, B3. Nah, di mana hasil perkalian dot ini ternyata bukan vektor, melainkan skalar. Skalar yang kalimatnya adalah A1B1 ditambah A2B2 ditambah A3B3. Nah, itu berarti hasil dot produknya. Dan dot produk ini kalau kita maknai secara grafis sepertinya tidak mungkin ya, karena tidak ada pemaknaan skala secara grafis, karena hasil dari dot product adalah skalar produk, karena terkadang penamaan dari teknik mengalihkan dua vektor seperti ini adalah skalar produk. Nah, terus apakah ada karakteristik yang kita harus tahu pada saat kita mendapatkan atau mengalihkan secara dot product? Tentu di dalamnya juga ada karakteristik seperti kita mengamati karakteristik tadi. Oke, kita teruskan dulu karakteristik dari dot product. Oke, apa saja? Yang pertama adalah jika ada vektor A, misalkan kayak tadi ya, A, B, C adalah asumsinya vektor yang ada di dalam Vn. Vn adalah kumpulan dari vektor-vektor berdimensi n. Nah, jadi suppose misalkan aku ingin mengalihkan vektor A dengan vektor A, maka kan sebenarnya aku mengalihkan A1, A2, A3 dikalikan sama A1, A2, A3. Berarti hasilnya kan A1 kuadrat plus A2 kuadrat plus A3 kuadrat. Dan ini tidak lain adalah besar dari vektor A yang dikuadratkan, atau boleh juga disebut sebagai vektor A kuadrat. Nah, itu karakteristik dari dot product yang pertama. Jadi perkalian vektor yang sama. Berarti karakteristik yang kedua adalah jika vektor A kita kalikan dot dengan hasil penjumlahan vektor B dan vektor C. Nah, maka bagaimana hasilnya? Oh, ternyata sama kayak vektor A dikalikan dot dengan vektor B ditambah vektor A dikalikan dot dengan vektor C. Wah, ini karakteristik yang cukup unik ya, meskipun yang di belakang penjumlahan perkalian dot tetap berlaku seperti itu. Terus yang ketiga, seperti perkalian biasa, kita punya vektor A dot vektor B pasti sama kayak vektor B dot vektor A. Betul. Ini karena hasil perkalian A dot B itu kan A1B1 plus A2B2 plus A3B3. Mau dibalik, B1A1 plus B2A2 plus B3A3 boleh. Sama saja hasilnya. Nah, sifat yang keempat itu adalah perkalian dari vektor 0 dengan vektor A. Dot produknya adalah vektor 0. Jadi 0 dikalikan A1 plus 0 dikalikan A2 plus 0 dikalikan A3. Nah, berarti hasilnya bukan vektor ya. Ini hasilnya 0 tapi 0 skalar. Jadi 0 saja. Oke. Terus yang terakhir, nah karakteristik yang terakhir aku tulis di sini saja. Itu adalah saat kita punya vektor C kali A, di mana C-nya konstanta, dikalikan dengan vektor B, dot gitu ya. Maka ini sama kayak C konstanta. Terus kita memproses perkalian dot dua vektor ini dulu. Nah, ini bisa. Atau
dalam kasus lebih ekstrim lagi bahwa ini sama saja juga A kita proses sekarang dibalik, C-nya kita kalikan B dengan syarat kayak tadi ya, C-nya ini berarti bilangan real. Nah, dengan sifat-sifat itu kita berarti sekarang makin tahu nih bahwa banyak sifat-sifat lain yang bisa diturunkan dari sana. Yang pertama adalah terkait dengan rumus alternatif dari dot product. Jika ada dua vektor A dan B, maka kita pasti punya theta, sudut antara kedua vektor tersebut. Ilustrasinya seperti apa? Ilustrasinya seperti ini. Oke, misalkan aku punya vektor A, terus ya ini vektor B. Nah, seperti ini. Jika kedua vektor aku perpanjang garisnya, nah jadi vektor A diperpanjang seperti ini, vektor B diperpanjang ke sana. Maka sebenarnya ada sudut nih, sudut theta. Nah, theta ini adalah sudut antara vektor A dengan vektor B. Lantas, karakteristik apa yang unik dari vektor A dan vektor B ini? Kalau kita lihat bahwasanya, nah kalau misalkan garisnya seperti ini, oke, ini adalah garis, berarti vektor A ditambah ini C hasilnya B. Berarti vektor C ini di sini itu sama dengan vektor B dikurangi vektor A. Nah, ini vektor B dikurangi dengan vektor A. Itu si C-nya. Dan berdasarkan aturan kosinus diketahui bahwa, nah ini rumus yang penting, bahwa cos dari theta atau sama dengan cos dari sudut kedua vektor tadi ya, A dan B, itu sama saja nilai dari vektor A dikalikan dot dengan vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B. Nah, ini persamaan penting yang kita juga harus kenali. Nah, jadi aturan cos yang kita biasa kenal seperti ini, itu hasilnya kayak gitu. Dimana theta adalah sudut antara A dan B dengan syarat nih, tetanya nggak boleh lebih dari pi radian. Theta adalah sudut terkecil ya antara keduanya. Jadi kalau kita melihat dua vektor, jangan kita lihat sudut yang lebih besar, kita lihat sudut yang lebih kecil. Nah, itu namanya adalah theta. Nah, terus banyak sekali ya penggunaan dari dot product ini, seperti dalam biological discovery. Nah, jadi kayak tadi sudah sempat aku singgung mengenai profile expression, genome expression profile, yang memberikan level of expression of each of collection of genes. Nah, jadi banyak aplikasinya di dunia biologi, nah gitu, yang akan sangat terkait dalam bahasan matematika ini, karena bahasan matematika 2B kan biokalkulus seperti itu. Oke, terus yang berikutnya lagi kita akan mengenal suatu vektor. Nah, vektor yang ada di dalam ruang. Jadi di dalam ruang selain terdapat suatu banyak sekali vektor, kumpulan dari vektor-vektor, di ruang itu juga terkadang mungkin ada bidang. Jadi kalau aku bilang bidang, maka bidang itu adalah kumpulan dari vektor-vektor. Bisa, atau bidang juga dimaknai sebagai kumpulan dari garis-garis vektor, bisa juga, atau dimaknai sebagai kumpulan titik-titik, posisi-posisi, itu juga bisa. Oke, misalkan aku punya kartesian, di sini sumbu X, di sini sumbu Y, terus kemudian di sini sumbu Z. Salah satu bidang, contoh bidang yang paling gampang adalah bidang seperti ini ya. Oke, ini kita gambarkan dulu. Oke, ini adalah salah satu contoh dari suatu bidang. Nah, jadi daerah oranye ini adalah contoh suatu bidang. Nah, bidang apa itu, Kak?
Mungkin kalau misalkan kita lihat perpotongannya terhadap bidang XY yang ada di titik misalkan ini 2, di sini 3. Nah, maka kemungkinan bidang M ini, bidang yang berwarna kuning muda ini memiliki persamaan 3Y ditambah 2Z sama dengan 6. Untuk X yang bebas. Nah, gitu ya. Jadi ini contoh bidang. Terus mengapa kita perlu mengenali bidang? Nah, jadi kita perlu mengenali bidang gara-gara di dalam mendefinisikan bidang ini kita membutuhkan vektor. Nah, itu dia. Jadi kayak kita warnain dulu ya bidangnya supaya lebih menarik. Jadi dalam mendefinisikan bidang yang berwarna kiri ini kita membutuhkan vektor. Vektor apa itu, Kak? Ada suatu vektor yang disebut sebagai vektor normal. Vektor normal ini adalah sembarang vektor yang tegak lurus dengan vektor-vektor yang ada di bidang tersebut. Nah, jadi untuk mendefinisikan bidang, kita memerlukan apa yang itu disebut sebagai vektor normal. Biasanya dilambangkan sebagai N. Nah, kalimatnya N ini biasanya terdiri dari beberapa ya. Ada N1, ada N2, ada N3. Nah, ini komponen-komponennya. Kalau kita lihat dari gambar, vektor N ini kemungkinan vektor yang arahnya ke sana. Ya, gitu ya. Atau kalau enggak gitu kurang ini. Nah, mungkin ke sini. Ini adalah vektor N. Jadi vektor N ini adalah sembarang vektor yang tegak lurus dengan semua vektor di bidang. Nah, jadi vektor N ini adalah vektor-vektor yang tegak lurus dengan semua vektor di bidang M. Oke, maksudnya tegak lurus apa? Jadi kalau misalkan nih aku bangun sebuah vektor lain. Nah, ini misalkan vektor apa ya, kita namai vektor S. Vektor S ini ada di bidang M. Dan vektor S ini kalau kita pandang terhadap vektor N, dia pasti siku-siku, selalu siku-siku. Atau kalau misalkan nih aku gambarkan vektor lain deh. Nah, kayak gini. Oke, vektor misalkan apa itu? Vektor A. Nah, vektor A ini kalau aku gambarkan hubungannya dengan vektor N, ini juga sama, tegak lurus. Nah, jadi menggambarkan tegak lurus gimana? Kayak gini. Nah, gitu. Jadi sembarang vektor yang tegak lurus, vektor yang tegak lurus dengan sembarang vektor yang ada di bidang itu namanya vektor normal. Dan biasanya vektor normal ini bisa dipenuhi dengan atau bisa dicari dengan mengetahui persamaan bidang M. Nah, jadi pada teorema nomor 5 yang berada di halaman 560 dikatakan bahwa an equation of the plane that passes through the point P0, X0, Y0, Z0 dan tegak lurus dengan vektor ABC adalah ini. Jadi untuk mendefinisikan bidang M kita cuma butuh dua hal yang paling penting. Pertama adalah titik P, titik yang ada di bidang itu. Jadi bidang itu melalui titik ini, misalkan X0, Y0, Z0. Terus dia mempunyai vektor normal N1, N2, N3. Nah, maka dikatakan bahwa persamaan bidang yang melalui P di titik X0, Y0, Z0 dengan vektor normal N dengan vektor arah hadap N itu misalkan N-nya ini dituliskan sebagai kayak tadi ya, N1, N2, N3 bisa dinyatakan persamaan bidangnya ke dalam N1 dikalikan X min X0 ditambah N2 dikalikan Y min Y0 ditambah N3 dikalikan Z min Z0 sama dengan 0. Atau boleh juga kita tuliskan sebagai N1X plus N2Y
plus N3Z sama dengan buka kurung N1X0 plus N2Y0 plus N3Z0. Nah, ini adalah konsep persamaan umum bidang. Dan biasanya untuk mencari vektor normal, kita cukup mencari tahu saja salah satu vektor yang ada di bidang M. Lalu kita mencari vektor yang tegak lurus dengan vektor tersebut. Dan kita pasti akan menemui vektor normalnya. Dan kita bisa pasti untuk menyusun atau membentuk persamaan bidangnya. Oke, seperti itu. Nah, konsep berikutnya yang juga tidak kalah penting di dalam menggambarkan vektor adalah proyeksi vektor. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu. Nah, jadi konsep berikutnya adalah proyeksi vektor. Jadi di dalam vektor kita juga mengenal vektor proyeksi atau hasil proyeksi vektor. Jadi proyeksi vektor diilustrasikan seperti apa, Kak? Kalau misalkan aku punya sebuah vektor A, vektor seperti ini. Terus aku punya vektor lain, misalkan vektor B di sebelah sini. Nah, maka aku bisa memproyeksikan vektor A ke vektor B. Caranya seperti seolah-olah aku meletakkan sebuah lampu di atas semua vektor A, sehingga aku akan mengetahui bahwa bayangan dari vektor A itu akan terbentuk di vektor B. Jadi garis sepanjang dari dari pangkal vektor A ke situ. Nah, garis yang berwarna kuning ini kita sebut sebagai proyeksi vektor A di vektor B. Nah, gitu. Proyeksi vektor A di vektor B. Nah, ini penulisannya seperti itu. Terus bagaimana, Kak, cara menentukannya? Nah, ini juga sudah sering dikenali ya, sewaktu mungkin masa sekolah menengah pertama. Jadi proyeksi dari vektor A di vektor B itu bisa dituliskan dengan cara mengalihkan vektor A dengan dot produk ke vektor B dibagi dengan panjang dari siapa? Panjang dari alasnya ya. Panjang dari vektor B kuadrat. Nah, seperti ini. Dikalikan dengan vektor B. Nah, gitu. Jadi vektor A dot vektor B. Terus dibagi dengan panjang dari alasnya. Nah, jadi alasnya vektor B. Terus dikalikan dengan vektor B itu sendiri. Kemudian untuk mencari skalar dari proyeksinya atau panjang proyeksi, kita bisa nih pakai persamaan ini. Jadi panjang dari proyeksi vektor A ke vektor B itu bisa dituliskan ke dalam vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B. Nah, mengapa hasil dari perhitungan ini adalah skalar ya? Karena kalau kita lihat dot produk di bagian pembilang itu hasilnya skalar. Sementara kalau dibagi dengan panjang vektor B yang juga skalar, sama saja kita menghadapi skalar dibagi skalar. Dan skalar per skalar tentu hasilnya skalar. Dan itu menunjukkan panjang. Berarti kalau panjang itu sama saja kita mengukur jarak dari sini ke sini. Nah, itu ya, panjang bayangan. Oke, seperti itu. Nah, ini penggunaan proyeksi vektor digunakan untuk apa? Banyak, salah satunya adalah vektor kardiografi dan segitiga Einthoven. Nah, di mana itu mengamati detak jantung ya, kalau tidak salah. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu tadi adalah subbab 8.3. Nah, pada bab kali ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam konsep yang sudah disinggung, yakni model matriks. Nah, itu model matriks. Oke, jadi konsep berikutnya adalah model matriks.
Nah, model matriks ini pembahasannya diawali dari yang pertama terkait dengan aljabar matriks. Jadi matriks ini sendiri adalah cara menyatakan dari nilai-nilai komponen tertentu. Jadi matriks adalah suatu array yang berisikan angka-angka dan berbentuk persegi panjang. Bisa persegi panjang, bisa persegi. Nah, biasanya dituliskan seperti ini. Ya, kita biasa gunakan garis lurus. Lalu di tengah-tengah sini berisi angka-angka. Misalkan yang pertama mulai dari A11, terus kemudian A12, A13 sampai ke sini misalkan A1N. Nah, terus yang ke bawah itu ada A21, A22, 31 sampai yang paling bawah adalah AM1. Nah, berarti untuk nilai yang paling kanan, nah itu adalah perpaduan dari mereka. Jadi itu adalah AMN. Nah, berarti setiap matriks itu bisa kita namai sebagai M kali N matriks. Nah, jadi apa itu M? Apa itu N? M ini menunjukkan baris atau jumlah baris yang ada di dalam matriks tersebut. Bagaimana cara kita melihat baris? Baris itu melihatnya horizontal seperti ini ya, ke sana, ke sana. Nah, ini cara melihat baris. Jadi cara pembacaan baris ke sana, berarti kita tahu bahwa cara pembacaan yang satu lagi N, siapakah N? N ini adalah banyaknya kolom. Nah, karena untuk mendefinisikan jumlah baris dan kolom, kita bisa pakai MN. Berarti kolomnya cara bacanya gimana? Ke bawah. Nah, jadi ini adalah kolom. Terus yang hijau muda ini cara membaca untuk jumlah cara membaca baris. Nah, kalau kolomnya memang ngelihatnya ke bawah, barisnya ngelihatnya ke samping. Kalau jumlah baris berarti ngitungnya ini, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, kelima sampai ke baris ke M. Nah, gitu, itu barisnya. Terus untuk kolom sama, kolom ke-1, kolom kedua, ketiga sampai kolom ke N. Jadi M kali N matriks menunjukkan matriks yang komponen-komponennya ada M baris dan N kolom. Jadi itu notasi dari matriks. Berarti kalau ada notasi matriks seperti ini, maka kita juga bisa memaknai setiap elemen matriks seperti A11. Berarti A11 adalah suatu bilangan yang berada di baris ke-1, kolom ke-1. A12 adalah suatu bilangan atau suatu elemen matriks yang berada di baris ke-1, kolom kedua. Begitu pula dengan AM1, berarti suatu elemen matriks yang berada di baris ke-M, kolom ke-1. Dan untuk elemen matriks yang bernama AMN berarti elemen matriks yang berada di baris ke M, kolom ke N. Nah, seperti itu. Itu caranya. Dan matriks sendiri, jenis-jenisnya salah satunya dibagi ke dalam yang kita kenal sekali adalah matriks persegi. Nah, jadi matriks persegi. Berarti matriks persegi bisa dituliskan sebagai M kali M matriks. Nah, apa artinya M kali M matriks? Artinya jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Nah, jadi bentuknya persegi, jumlah elemen baris dan kolomnya sama, mulai dari yang sebelah sini A11 sampai ke yang paling kanan A1N, A1M ya. Terus kemudian sampai yang ke bawah ini AM1. Nah, habis itu ini kalau tarik ke sini, nah maka baris atau elemen terakhir bernama AM ke M. Ya, gitu. Ini namanya square matrix atau matriks persegi. Nah, terus apa yang kita perlu kenali dari suatu matriks? Yang pertama-tama dalam aljabar matriks ada yang namanya
transpose. Nah, jadi kalau tadi matriks itu bisa dilambangkan dengan huruf A besar, atau kemudian bisa juga dilambangkan dengan B besar, atau dilambangkan dengan C besar. Kalau dalam kasus ini misalkan matriks segini banyak namanya A. Nah, maka bahasan yang kedua, masih di dalam aljabar matrik, itu adalah A transpose. Nah, ini adalah matriks A transpose. Apa itu matriks A transpose? Jadi A transpose ini adalah matriks baru yang berbeda dari A. Nah, jadi dia tidak sama dengan A. Karena kalau A tadi adalah M kali N matriks, maka A transpose itu merupakan matriks N kali M. Ya, gitu. Jadi matriks N kali M. Berarti apa yang berbeda, Kak? Berarti kita tukar yang harusnya. Jadi kalau matriks A kita transpose, maka baris ke-1 kita akan jadikan kolom ke-1. Dan kolom ke-1 kita jadikan baris ke-1. Nah, jadi misalkan ya ini susunannya A transpose. Kalau tadi kita lihat ya, yang di atas ada A11, A12 dan seterusnya. Itu kalau berpindah ke bawah jadinya gini. Nah, ini A11, ini A12, ini A13, sampai ke yang paling bawah A1N. Nah, habis itu ke kanannya berarti ini A21, A22 sampai ke A21, A31 sampai ke AM1. Nah, berarti nilai di ujungnya kalau gabungan dari ini berarti AMN. Nah, AMN. Oke, kalau di ujung kemungkinan tetap ya. Berarti yang tetap adalah A11 dan AMN lokasinya. Nah, cuman ini namanya cara membuat transpose. Jadi A transpose itu adalah menukar baris dan kolom. Jadi awalnya kan ini nih yang menjadi baris pertama. Nah, dari baris pertama ini berubah. Kalau di bawah jadinya kolom pertama. Itu komponen elemen-elemennya. Nah, itu namanya matriks A transpose. Oke. Terus kita juga punya dasar dari vektor kalau kita bawa ke matriks, karena tadi sudah disinggung. Jadi vektor itu adalah matriks kolom, di mana matriks yang hanya memuat satu kolom saja. Jadi kalau penamaan vektor di dalam matriks itu bisa diteruskan ke dalam, misalkan tadi ya, A tadi dinamai sebagai A1, A2, A3. Nah, penamaan seperti ini bisa dibawa ke konsep matriks menjadi matriks A. Nah, matriks A baru, atau kalau enggak ya matriks A kecil. Nah, ini penamaannya berarti bisa jadi gini: A1, A2, A3. Nah, ini namanya adalah matriks satu kolom. Nah, matriks satu kolom. Nah, untuk matriks satu kolom ini digunakan untuk apa? Untuk banyak hal ya, nanti untuk menyatakan vektor, untuk menyatakan banyak hal hingga nanti ke vektor eigen dan seterusnya, kalau kita sempat bahas di video kali ini. Oke, yang berikutnya adalah bagaimana dengan penjumlahan matrik. Kan tadi sudah disinggung nih aljabar matriks. Sekarang kita masuk ke penjumlahan dan perkalian matriks. Apakah sama kalau kita punya matriks-matriks seperti ini? Oke, kita akan masuk yang sini, berarti penjumlahan dan perkalian matriks. Jadi jika misalkan matriks M ini matriks yang komponen-komponennya mungkin aku katakan seperti ini, bisa 2, 1, 0, min 1, 0, 3. Ini matriks M. Terus kemudian misalkan aku punya matriks N,
Ini matriks 0, 0, 1, 1, 1, 1. Nah, maka kedua matriks ini bisa dijumlahkan. Oh, berarti kita mendapat simpulan bahwa syarat dua matriks bisa dijumlahkan, bisa dijumlah atau dikurangi tentunya, itu adalah jumlah baris dan kolomnya harus sama. Jadi jumlah baris plus kolomnya sama. Oke, jadi kalau yang di pertama ini matriks 2 kali 3 dan matriks N juga matriks 2 kali 3, maka kita diperbolehkan untuk menjumlahkan. Dan penjumlahannya pun tidak terlalu rumit. Jadi M ditambah N sama saja matriks yang ukurannya juga 2 kali 3, dan kita hanya menjumlahkan elemen per elemen. Jadi 2 kita tambah 0, 1 kita tambah 0, 0 kita tambah 1, min 1 kita tambah 1, 0 kita tambah 1, dan yang terakhir 3 kita tambah 1. Nah, hanya seperti itu saja. Atau berarti hasilnya adalah 2, 1, 1, 0, 1, 4. Nah, seperti ini. Oke, itu tadi penjumlahan. Berarti syarat sebuah matriks M bisa dijumlahkan dengan matriks N adalah jika kedua baris dan kolomnya sama. Nah, maka kita tinggal menjumlahkan elemen ke I di matriks M dan elemen ke elemen ke IJ di matriks M dan elemen ke IJ di matriks N satu persatu. Begitu pula dengan pengurangan. Nah, kalau multiplication atau perkalian. Nah, perkalian ini yang pertama di sini dibahas adalah perkalian skalar. Ternyata jika K kita kalikan dengan matriks M, itu sama saja mengalikan K ke setiap elemennya. Tidak peduli berapapun ukuran matriksnya, mau 2 kali 3, mau 3 kali 2, mau 5 kali 5, maka K akan tetap dikalikan ke masing-masing elemennya. Berarti ini K kali 2, K kali 1, K kali 0, 0, yang ini minus K, yang ini 0 lagi, yang ini 3K. Nah, ini adalah contoh perkalian matriks dengan skalar. Nah, lantas bagaimana kalau matriks itu ingin kita kalikan bukan dengan skalar, tapi dengan matriks lain? Nah, sebelum itu kita harus mempelajari terlebih dahulu karakteristik dari penjumlahan matriks ya, addition dari matriks. Oke, berarti yang pertama adalah matriks A yang bisa dijumlahkan dengan matriks B karena telah melewati syarat tadi ya, jumlah baris dan kolomnya sama, itu sama dengan matriks B ditambah matriks A. Ini yang pertama. Yang kedua, matriks A ditambah dengan matriks 0, ini sama dengan matriks A. Terus kemudian yang ketiga, sebuah konstanta C dikalikan matriks A ditambah matriks B, itu sama dengan C dikalikan matriks A ditambah C dikalikan matriks B. Sifat yang keempat itu ada jika matriks A kita jumlahkan dengan matriks B dan matriks C, maka itu sama dengan matriks A kita jumlahkan terlebih dahulu dengan matriks B, baru kemudian kita jumlahkan dengan matriks C. Nah, ternyata hasilnya sama, boleh. Terus yang kelima, kalau matriks A kita jumlahkan matriks A kita jumlahkan dengan minus dari matriks A, itu sama dengan matriks yang elemennya sama, jumlah elemennya sama seperti matriks A, tapi anggota atau isi dari elemen-elemennya adalah 0 semua atau matriks 0. Terus kalau aku punya konstanta C ditambah dengan konstanta D, aku kalikan matriks A, ternyata sama kayak
konstanta C aku kalikan matriks A dulu, aku tambah konstanta D aku kalikan matriks A. Nah, ini adalah karakteristik ya dari penjumlahan matriks. Terus, apa yang sama atau apa yang membedakan kalau misalkan matriks mau dikalikan dengan matriks? Apa syaratnya? Kita akan bahas. Oke, ini kita save dulu. Nah, kalau matriks ingin dikalikan dengan matriks, maka itu dibahas di bahasan berikutnya, yakni perkalian matriks dengan matriks. Oke, perkalian matriks dengan matriks memerlukan syarat yang cukup rumit. Dikatakan bahwa menurut teoremanya, jika matriks A ingin dikalikan dengan matriks B, maka kolom ya, jumlah kolom matriks A harus sama dengan jumlah baris matriks B. Jumlah kolom matriks A harus sama dengan jumlah baris matriks B, dan jumlah baris matriks A harus sama dengan jumlah kolom matriks B. Jadi kita ingin tulis, jika matriks A dikalikan dengan B, maka jumlah baris dari matriks A itu harus sama dengan jumlah kolom. Nah, itu dulu. Jumlah kolom dari matriks B. Yang paling utama adalah jumlah kolom dari matriks A itu harus sama dengan jumlah baris dari matriks B. Nah, gini. Berarti sekarang kalau kita misalkan ngecek nih, matriks A adalah matriks 3 kali 4. Terus kita ingin kalikan dengan matriks B 4 kali 3. Maka hal ini masih bisa dilakukan. Nah, ilustrasinya cara mengalikannya seperti ini. Misalkan matriks aku nyatakan nilainya 3 dikali 4 ya. 2102, 3101, 1121. Ini misalkan kalimat dari matriks A. Terus ingin aku kalikan dengan matriks B yang komponennya 001, 100, 000, 11111, misalkan seperti ini. Nah, maka cara mengalikannya kita kalikan baris ya dengan kolom. Nah, berarti di sini kita tahu bahwa hasil dari perkalian matriks A yang 3 kali 4, B yang 4 kali 3, hasilnya pasti 3 kali 3. Jadi ini matriks M yang nanti dimensinya 3 kali 3. Sehingga kalau kita mau jabarkan, nah maka komponen yang pertama ada 2 kali 0 ditambah 1 kali 1 ditambah 0 kali 0 ditambah 2 kali 1. Nah, terus baris yang kedua, baris yang ini, nah ini kita kalikan dengan kolom yang kedua juga di sini. Berarti itu akan menghasilkan yang mana, Kak? Nah, berarti di bawahnya. Jadi di sini ada, ini berarti elemen satu-satu. Nanti ada elemen satu yang kedua, ada elemen satu yang ketiga. Nah, sekarang kita bisa mengisi nih elemen 2 yang ke 1. Jadi 3 dikalikan dengan 0 ditambah 1 dikalikan dengan 0 ditambah, oke, kita tulis ya, ditambah 0 dikalikan dengan 0 ditambah 1 dikalikan dengan 1. Nah, kita juga bisa mengisi nih yang paling bawah. Nah, yang paling bawah di sini kita isi pakai warna hijau aja deh. Oke, yang paling bawah mengalihkan baris dengan kolom yang terakhir. Nah, ini dia. Berarti 1 dikalikan 1 ditambah 1 kali 0 ditambah 2 kali 0 ditambah 1 kali 1. Nah, dengan mekanisme begitu seterusnya, kita akan dapatkan suku-suku atau elemen-elemen matriks hasil M yang lain. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, dan itulah syarat untuk mengalihkan matriks. Berarti tidak sembarang matriks bisa kita kalikan.
Nah, jadi dia harus memenuhi syarat. Jika matriks A adalah sebuah matriks M kali N, dan matriks B adalah matriks N kali P, maka hasilnya adalah matriks C yang dimensinya M kali P. Nah, perluasan berikutnya adalah sebenarnya jumlah kolom yang di sini tidak harus 3 ya, bisa jadi 5 gitu bisa. Dan berarti itu akan menentukan matriks hasilnya. Dan cara mengalikannya untuk mengisi kolom-kolom di matriks yang baru sama seperti tadi. Kita ambil baris matriks pertama dikalikan kolom matriks kedua. Dan kita mengalikannya per elemen, 1, 1, 1. Jangan sampai berlebih ya. Jadi seperti itu. Terus berarti kita bisa nih mengalihkan matriks yang dimensinya besar dengan syarat ya tadi ya pengalikannya seperti itu. Oke, itu tadi perkalian matriks. Berarti jika kita ingin mengalihkan matriks yang bisa langsung dan hasilnya pasti, itu hanya matriks persegi. Nah, kalau matriks persegi dikuadratkan itu hasilnya pasti dan mudah, lebih mudah untuk dikalikan. Oke, jadi itu tadi pembahasan dari konsep matriks. Masih banyak aljabar matriks yang kita bisa eksplor. Berarti tadi kalau kita rangkum, kita sudah mengenal bahwasannya matriks itu adalah kumpulan dari vektor, dan cara menyatakan vektor juga bisa di dalam bentuk matriks. Aljabar matriks yang kita kuasai seperti ini. Berarti dari sini kita juga bisa menarik suatu kesimpulan penting yang harus kita pahami, bahwa matriks A yang M dikalikan N, yang ketika bisa dikalikan dengan matriks B yang N dikalikan dengan P, itu tidak pernah sama dengan matriks B yang N dikalikan dengan P dikalikan dengan matriks A yang M dikalikan dengan N. Karena apa? Karena dari prosedurnya saja mengalihkan matriks ini cukup rumit. Nah, jadi kita butuh satu persatu, habis itu kita membutuhkan teliti, lengkapi syaratnya, baru kemudian dieksekusi. Dan itu tadi pembahasan hingga aljabar matriks. Dan konsep yang berikutnya terkait dengan matriks Leslie, dinamika matriks, itu bisa teman-teman dapatkan, bisa Sobat Master dapatkan nanti ketika kita bertemu saat belajar di Master TPB. Jadi tetap semangat menjalani semester ini. Aku Afrizal pamit undur diri. Terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di Master TPB.